Pemilik rumah yang menjadi lokasi syuting konten bertukar istri Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur, baru-baru ini memberikan kesaksian. Rumah tersebut ternyata milik Lahuri, 63 tahun warga RT 4 RW 1, Dusun Jatinom, Desa Jati Lengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ditemui di rumahnya pada Jumat 1 Maret 2024, Lahuri membenarkan bahwa lokasi pembuatan video yang dilakukan Samsudin berada di rumahnya. Namun Lahuri sendiri mengaku tidak mengetahui tentang cerita yang dibuat dalam konten tersebut. Dia mengatakan bahwa proses pembuatan video berlangsung selama 3 hari terhitung dari hari Jumat hingga hari Minggu pekan lalu. Dan dia juga mengatakan bahwa setidaknya ada lebih dari 10 orang yang ikut hadir dalam pembuatan video termasuk Samsudin itu sendiri. Lahuri pun baru tahu bahwa konten video yang dibuat Samsudin di rumahnya viral dan menjadi kontroversi setelah ada polisi datang ke rumahnya. Polisi juga bertanya-tanya soal video viral itu kepada Lahuri. Setelah tahu video yang dibuat Samsudin menjadi kontroversi, Lahuri pun turut menyayangkan hal tersebut. Apalagi video itu dibuat di rumahnya sendiri. Lahuri mengaku tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Samsudin, dan karena kebetulan anak Lahuri menikah dengan wanita yang menjadi tetangga Samsudin, sehingga ia mengaku rumahnya dijadikan untuk tempat membuat konten tersebut. Lahuri juga mengaku rumahnya itu tidak disewa untuk pembuatan konten. Dia hanya diberi uang 200.000 untuk menyiapkan kopi untuk sejumlah orang yang sedang datang dan membuat konten di rumahnya. Sebagai informasi, Gus Samsudin resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jatim pada hari ini. Ia dan juga kedua temannya terlibat kasus membuat video ajaran sesat yang memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan dengan jaminan surga. Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain, kemudian jumlah tersangka dari kasus ini selain Gus Samsudin tidak tahu? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya. Ini kan masih dalam proses. Kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Silakan. Pasal yang jelas. Silakan. Sementara ya, sementara. Untuk pasalnya kita menerapkan pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tentang apa? Tentang apa? Dan situ dikhawatirkan karena dia masuk unsurnya untuk membuat suatu informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain kemudian FJ? Calon tersangka yang lain ada. Calon tersangka yang lain ada. Tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam. Berarti sampai hari ini masih satu tersangka dan satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Yang sudah jelaskan peran tersangka. Itu 5 tahun, ancamannya ada 5 tahun. Perannya Gus Samsudin seperti apa? Yang membuat skenario. Membuat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Kalau keterangan Gus Samsudin, video itu dibuat tanggal berapa, kemudian durasi videonya itu sebenarnya hanya sependek itu atau panjang? Durasinya kurang lebih 30 menit. Dan buatnya kapan itu? Di bulan Februari. Dan keuntungan atau di pertengahan Februari. Keuntungan yang saya terima pada keuntungan yang saya terima dengan gimana? Keuntungan yang saya terima yang membuat video itu apa? Ya, dia berharap untuk menaikkan kontennya dia, mendapat subscribe yang banyak di YouTubernya. Dan berarti ini masih undang-undang ITE untuk penistaan agamanya gimana? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kedepannya kita ada rencana tindak lanjut yaitu memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama. Artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis juga. Betul sekali. Soal dua calon tersangka itu siapa aja sosoknya? Ya, peran yang membantu saudara Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.